Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hasyat N dengan NIM 19007 dari kelas A Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang anestesi umum dengan mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner. Nah, pengertian anestesi umum. Nah, sebelumnya itu kalian harus mengetahui apa itu anestesi. Nah, anestesi itu merupakan suatu keadaan dengan tidak ada rasa nyeri. Nah, anestesi umum ialah suatu keadaan yang ditandai dengan hilangnya persepsi terhadap semua sensasi akibat induksi obat. Jadi, anestesi umum ini tidak hanya menghilangkan rasa nyeri, tapi juga mampu menghilangkan kesadaran. Jadi, obat anestesi umum terdiri dari golongan senyawa kimia heterogen yang dapat mendepresi sistem saraf pusat secara reversibel dengan spektrum hampir sama serta dapat dikontrol. Jadi pemberian anestesi ini dapat melalui intravena maupun dengan inhalasi. Jadi jika obat diberikan secara intravena itu biasanya digunakan tiobarbiturat, narkotik analgesik, senyawa alkaloid lain dan molekul sejenis serta beberapa obat khusus seperti ketamin. Sementara untuk pemberian secara inhalasi biasanya gas dan cairan yang mudah menguap seperti N2O, halotan, enfuran, metoksifloran dan isofloran. Tahapan anestesi itu dibagi menjadi 4 stadium. Yang pertama ada stadium 1. Nah, stadium 1 ini biasa dikatakan dengan stadium induksi atau eksitasi volunteer, di mana dimulai dari pemberian agen anestesi sampai menimbulkan hilangnya kesadaran. Terus yang kedua ada stadium 2 yang dimana yang bisa dikatakan stadium eksitasi volunteer, di mana dimulai dari hilangnya kesadaran sampai permulaan stadium pembedahan. Jadi di stadium ini itu terjadi eksitasi dan gerakan yang tidak menurut kehendaknya. Terus di stadium 3 itu biasa dikatakan pembedahan. Nah, di stadium 3 ini itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu ada plan 1, plan 2, dan plan 3. Nah, plan 1 itu ditandai dengan pernafasan yang teratur dan anggota gerak terhenti. Terus plan 2 itu ditandai dengan respirasi torakoabdominal dan bola mata ventromedial itu semua untuk mengalami relaksasi kecuali otot perut. Terus yang terakhir itu plan 3. Nah, plan 3 ini ditandai dengan respirasi reguler abdominal, bola mata kembali ke tengah dan otot perut relaksasi kecuali otot perut relaksasi. Terus yang terakhir ada stadium 4. Nah, stadium 4 ini biasa dikatakan paralisis medula oblongata atau overdosis. Nah, stadium 4 ini itu ditandai dengan paralisis otot dada, pulsus cepat dan pupil dilatasi, terus bola mata menunjukkan gambaran seperti mata ikan karena terhentinya sekresi lakrial. Nah, jadi sekarang tahap pemberian obat. Nah, tahap pemberian obat itu ada 3 cara, yaitu yang pertama ada sungkup muka. Nah, sungkup muka ini itu ventilasi dengan sungkup muka merupakan keterampilan dasar para petugas untuk memberikan bantuan pernafasan pada pasien. Nah, salah satu persiapan penggunaan sungkup muka itu ada lambung harus kosong atau pasien puasa selama 6-8 jam sebelumnya dan harapan lambung sudah kosong dalam rentang waktu tersebut agar resikonya itu enggak regurgitasi atau muntah berkurang. Terus regurgitasi ini atau muntah itu dapat menyebabkan aspirasi isi lambung ke sistem pernapasan, dapat menyebabkan kematian. Terus cara memegang sungkup muka itu dengan cara menggunakan tangan yang tidak dominan, terus tangan satunya itu memegang dilau atau balon pompa pernapasan. Terus yang kedua ada sungkup laring, di mana sungkup laring ini itu menggunakan laryngeal mask array atau LMA yang merupakan metode memasukkan LMA ke dalam hipofaring. Teknik dengan menggunakan LMA ini akan mengurangi 13 risiko aspirasi dan regurgitasi dibanding jika menggunakan sungkup muka. Jadi LMA ini dapat juga dipergunakan jika mengalami kesulitan melakukan intubasi. Nah, cara pemasangannya itu dialami dengan oksigenasi menggunakan sungkup muka, kemudian baru memasukkan LMA yang sudah diberi jeli pelicin ke hipofaring. Setelah masuk ke hipofaring, LMA selanjutnya digabungkan menggunakan fluid dan difiksasi menggunakan plaster. Nah, terus yang terakhir ada intubasi endotrakea. Nah, jadi intubasi dengan napas spontan, intubasi endotrakeal adalah prosedur memasukkan pipa atau tuop itu endotrakeal ke dalam trakea melalui mulut atau nasal. Nah, alat bantu yang digunakan itu adalah laryngoskop. Nah, indikasinya itu adalah pasien yang sulit mempertahankan jalan nafas dan kelancaran pernafasan.
Terus untuk mencegah aspirasi itu membantu menghisap sekret, ventilasi mekanis jangka panjang, mengatasi obstruksi laring. Nah, anestesi umum operasi nafas terkontrol, operasi dengan posisi miring atau terkurang, operasi yang lama dan sulit untuk mempertahankan saluran nafas, misalnya operasi di bagian leher dan kepala dan mempermudah anestesi umum. Nah, terus yang intubasi dengan nafas kendali teknik ini sama intubasi dengan nafas spontan, tetapi menggunakan volume otot berdurasi menengah atau panjang. Apabila menghendaki kelumpuhan otot yang lama lagi, dapat dipakai volume otot yang diberikan secara berulang. Nah, ada beberapa obat anestesi umum. Yang pertama itu ada anestetik inhalasi. Jadi nitrogen oksida yang stabil itu pada tekanan dan suhu kamar merupakan salah satu anestetik gas yang banyak dipakai karena dapat digunakan dalam bentuk kombinasi dengan anestetik lainnya. Terus halotan, enfluran, insofluran, desfluran, dan metoxifluran itu merupakan zat cair yang mudah menguap. Jadi sevofluran ini merupakan anestesi inhalasi terbaru tetapi belum diizinkan beredar di USA. Nah, anestesi inhalasi konvensional seperti ether, siklopropan, dan kloroform pemakaiannya sudah dibatasi karena ether dan siklopropan sudah terbakar, sedangkan kloroform toksik terhadap mati. Terus yang kedua ada anestetik intravena. Nah, obat anestetik diberikan secara intravena itu baik tersendiri maupun dalam bentuk kombinasi dengan anestetik lainnya. Nah, untuk mempercepat tercapainya stadium anestesi itu ataupun sebagai obat penenang pada penderita gawat darurat yang dapat pernafasan untuk waktu yang lama, itu yang termasuk ada barbiturat, terus ada benzodiazepin, terus ada opioid, analgesik neuropletik, terus ada ketamin, ada siklohexyclamin, terus ada obat-obat lain seperti propofol atau ito dan epomidad. Kombinasi yang paling sering digunakan itu untuk anestesi umum yaitu ada ketamin dan silasin. Kedua obat ini merupakan agen kombinasi yang saling melengkapi antara efek analgesik dan relaksasi otot. Nah, ketamin ini memberikan efek analgesik, sedangkan silasin itu menyebabkan relaksasi otot yang baik. Terus penggunaan silasin ini dapat mengurangi sekresi saliva dan peningkatan tekanan darah yang diakibatkan oleh penggunaan ketamin. Kombinasi lainnya yang juga sering digunakan yaitu adalah ketamin dan midazolam. Ketamin dan midazolam ini itu diberikan secara intramuskular, biasanya memberikan efek anestesi yang singkat. Terus anestesi ini itu bekerja dengan cepat, mengekspresi sistem saraf, terus menyebabkan iritasi ringan pada vena, mempunyai efek yang ringan terhadap jantung dan sistem respirasi. Nah, kombinasi obat ini sangat efektif mencegah post-operative nausea and vomiting atau PUNV. Pemberian midazolam ini dapat mengurangi kerja kardiovaskular dan peningkatan frekuensi denyut jantung yang disebabkan oleh penggunaan ketamin. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.